literaturnya. Jadi pasukan Dayak ini memang ditakutin, Bu, karena dengan sumpitnya itu. Jadi pasukan hantu gitu, Bu. Tidak nampak, kena, langsung keok. Oh, ya Nah, itu sembunyi-sembunyi sangat ya. ditakuti ya. Iya, nama senjata senyap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ultraders. Salam KPOT, Lestari Budayaku, Bugar Bangsaku. Kembali lagi di konten ngoceh, punyanya KPOT Official yang bakal ngobrolin cerita hidup pengrajin, penggiat, penggerak, permainan rakyat, dan olahraga tradisional di Indonesia tentunya. Sebelum kita lanjut untuk ngoceh bareng pengrajin permainan tradisional dan olahraga tradisional pada pagi hari ini, jangan lupa like and subscribe-nya dulu. Terus klik loncengnya juga. Oke, teman-teman Ultrada sudah tahu olahraga tradisional yang peraturannya sudah dibakukan dan sudah ada event nasionalnya. Nah, kali ini kita akan bahas salah satunya yaitu sumpitan. Pagi ini kita sudah bersama Bapak Leo Dedi Anjiu STMT, terkenalnya dengan panggilan Bang Dedi. Selamat pagi, Bang Dedi. Apa kabar, Bang? Baik, Bu. Sehat ya, seger nih. Ya. Nah, Bang Dedi ini selain aktif sebagai penggiat olahraga sumpitan, ternyata beliau juga seorang dosen gitu. Di mana Bang ngajarnya, Bang? Di Politeknik Negeri Sambas, Bu, di ujung Pulau Kalimantan, Bu. Wah, ya. Ujung negeri, Bu. Seru ya kalau di Kalimantan tuh masih banyak hutan-hutan gitu, jadi kalau perjalanan dari bandara ke lokasi tuh nggak bisa sebentar, pasti ada 8 jam, 5 jam gitu tuh seru. Iya benar, Bu. Untuk ke Sambas 5 jam, Bu. 5 jam ya? Ya, berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Iya ya, berarti nyebrang sedikit udah Malaysia, udah negara orang. Ya, 3 jam aja. Oke. Oke, Bang Dedi, kita mau ngocehin tentang sumpitan. Bang Dedi bisa ceritain nggak sejarah permainan sumpitan tuh seperti apa sih awalnya gitu? Oh, gini, Bu, ya. Sumpitan itu kan dikenal apa di masyarakat Dayak, Bu, ya, sebagai senjata, salah satu senjata untuk berburu. Jadi berburu dan berperang, karena senjata sumpit itu sangat efektif untuk jarak yang jauh. Ya, jadi zaman dulu itu untuk masa penjajahan dulu Belanda, saya baca literaturnya. Jadi pasukan Dayak ini memang ditakutin, Bu, karena dengan sumpitnya itu. Jadi pasukan hantu gitu, Bu. Tidak nampak, kena, langsung keok. Oh, ya sembunyi-sembunyi ya. Sangat ditakuti ya. Ya, nama senjata senyap, Bu. Jadi dengan berkembangnya waktu, jadi lama-kelamaan sumpit ini dilombakan di olahraga tradisional. Jadi pertama kali itu di Kalimantan Barat itu di Gawai Dayak tahun 86 ya. Tahun 86 Gawai Dayak, Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat, di situ jadi acara Gawai Dayak padi baru. Jadi ucapan syukur. Jadi salah satunya acara sumpit ini. Jadi berkembangnya waktu ya mulai timbullah itu permainan itu, Bu. Oke. Itu 86 saya masih setahun. Belum tahu apa-apa. Iya. Nah, terus sejak kapan Bang Dedi mulai main dan aktif main sumpitan? Oh, saya sumpit itu tahun 93, Bu. Tahun 93, sewaktu itu masih SMP kelas 1. SMP kelas 1. Jadi SMP waktu itu sudah main sumpitan ya? Ya, awal mulanya, Bu. Oke. Kebetulan keluarga semuanya aktif di olahraga tradisional ya, Bang Dedi ya? Ya, 5-5-nya, Bu. Itu karena 5 orang adik-beradik
orang tua juga aktif di olahraga Ya, orang tua tradisional. yang perempuan, Bu. Luar biasa sekali, ini keren nih teman-teman nih. Oke, sekarang kan sumpitan udah dibuat untuk perlombaan juga ya. Nah, itu gimana menurut pandangannya Bang Deddy? Ya, apa yang kami cita-citakan itu akhirnya tersampaikan juga, Bu. Memang kami membuat organisasi namanya POSKB, Bu ya, Persatuan Olahraga Kalimantan Barat, itu agar sumpit itu bisa dikenal masyarakat luas. Dan kami lihat memang sekarang untuk di Kalimantan Barat itu sampai ke kecamatan aja 17 Agustus itu mengadakan olahraga sumpit. Jadi Ya, udah rutin ya. hadiahnya kecil-kecil, tapi aktif mereka, Bu. Jadi kami sangat senang sekali bahwa apa yang kami cita-citakan bisa gitu. Keren banget ya. Jadi benar-benar memiliki gitu warganya udah. Wah, ini olahraga dari Kalimantan dan harus dibudayakan, terus harus dikembangkan gitu, itu keren banget sih. Iya. Oke. Walaupun hadiahnya kecil, yang penting asik katanya, Bu. Oh gitu. Iya. Emang seru sih, bikin penasaran kalau udah punya target terus ternyata meleset, itu kan jadi bikin penasaran kalau main sumpitan tuh itu. Iya, betul. Rasanya pingin ikut terus sampai kalau bisa kita menang gitu. Oke. Iya. Nah, kan tadi Bang Deddy udah cerita kalau asal muasalnya si sumpitan ini untuk berburu, terus untuk melawan musuh gitu. Bang Deddy pernah nggak pakai sumpitan buat berburu di hutan gitu? Kalau saya tuh di hutan ya nggak pernah, Bu, karena kalau zaman dulu memang untuk berburu kali, Bu ya, karena di ujungnya itu dikasih ipuh nama racunnya itu. Racun, iya. Jadi, wah ini kan seperti ini, kecil aja, seperti lidi, jadi ujungnya tuh dikasih racun. Jadi untuk binatang buas yang besar mati, tapi kalau untuk sekarang tidak dikasih apa-apa mungkin tidak mati, Bu. Jadi saya lihat di pedalaman-pedalaman sudah tidak pakai ini lagi, Bu. Oh, gitu. Kalau pengalaman untuk saya berburu, palingan ya berburu ikan-ikan kecil, Bu. Oh, nyari ikan udah pakai ya. Oh, jadi Bang Deddy tuh sering pakai. Ya, suka-suka saja bermain. Iya. Kalau untuk berburu di hutan yang nggak ada lagi seperti itu. Oke, berarti nyari ikan pakai sumpitan supaya aman juga ya, selain pakai pancingan. Oke. Iya. Ada ini nggak klasifikasi atau perbedaan sumpitan dan damaknya yang dipakai untuk berburu dan untuk perlombaan? Kalau begini, tentu klasifikasi untuk berburu itu enggak ada, Bu. Jadi berburu itu yang penting kayu itu berlubang, bisa dimasukkan damak, bisa seperti ini ya. Nah, kayu berlubang, bisa dimasukkan, itu sudah bisa dipakai, tapi enggak ada klasifikasinya. Ya, tapi yang untuk berburu biasanya itu yang zaman dahulu ya, itu sumpitnya seperti ini. Ini sumpit lama yang dari turunan kakek saya. Mungkin kakek saya dapat lagi ini ujungnya ada tombak. Ya, fungsinya untuk berburu juga. Jadi kalau hewan itu atau musuh itu belum mati benar, ya ditusuk pakai ini, Bu. Nah, tapi kalau untuk bertanding sekarang sudah tidak ada ininya lagi. Sudah tidak ada tombaknya lagi. Oh, iya. Nah, kemudian kalau ini juga, kalau zaman dulu ini kan sumpit lama ya, Bu ya. Nah, ini aja terbuat dari tulang ya, tulang putihnya ini. Kemudian lubangnya ini tidak ada ukuran. Jadi tergantung dari pembuatnya. Nah, kalau yang untuk perlombaan sekarang itu lubangnya itu seperti sudah distandarkan ya. Jadi kayaknya sama. Jadi antara 12 mili 13 mm dengan 14 mili. Jadi biasanya yang orang pakai 12 mili itu untuk pemula atau itu yang putri, kemudian yang 14 mili itu yang untuk di Kalimantan Barat di sini itu yang putra biasanya, Bu. Ya.
Sumpitnya juga sudah beda. Ada. Nah, seperti aku mau lihat deh. Seperti ini. Ya. Oke. Bahannya untuk bahan saya kira sama saja. Ya tergantung untuk bahan yang itu ya, yang untuk lomba ya. Jadi tergantung dari pembuatnya, dia ingin yang berat atau yang ringan. Tapi kalau untuk saya sendiri biasanya saya pilih yang terberat tuh. Yang Kenapa terberat, itu? maksudnya yang terberat. Ya. Kenapa bahannya? Kenapa Bang Dedi pilih yang terberat? Yang terberat. Kalau kita yang berat, jadi kayu itu kalau kita pegang begini, ya itu tidak goyang. Ya, tidak goyang. Tapi kalau ringan itu pasti akan kena angin gitu, goyang-goyang. Kanan kiri dia. Iya, makanya itu karena saya sudah banyak megang sumpit, banyak macam dan kita coba. Jadi memang nampaknya yang terberat menurut saya bisa saya pegang. Saya pegang berapa detik aja, nah itu yang terbaik untuk saya dilombakan. Jadi bukan yang paling ringan. Jadi pemilihan kayu biasanya kayu ulin saya pakai ya. Kayu ulin itu kayu besi, kayu belian itu. Oke. Bang Dedi main dari usia SMP ya tadi ya, SMP di mainnya. Mulai ikut perlombaan sumpit itu dari kapan? Dari tahun 94. 94. Jadi nggak lama main terus langsung ikutan lomba gitu. Iya. Ikut lomba. Ikut lomba 93 saya sudah ikut. Waktu ikut di Sanggar Bengkawan ya, Bengkawan di Pontianak itu kan ikut sanggar tari. Kemudian saya juga penari ya. Jadi pas ada lomba saya ikut suka-suka tahun 93. Nggak menang, karena suka-suka saja. Nah, mulai dari situlah tahun 94 ke atas itu ya sudah menang terus gitu. Oh, sampai sekarang ya sudah berarti. Sudah mulai asik menang terus sampai sekarang jadi asik gitu. Sedikit ngumpulkan, jadi kita tahu tahun depan harus dapat 3, tahun depan harus dapat 3 buah lagi pialanya, trofinya. Ada keasikan tersendiri ya. Rasanya puas gitu ya kalau jadi juara ya. Ya, olahraga tradisional ini kan sudah dibakukan dan sudah masuk ke level nasional gitu ya. Seperti di Kemenpora tuh sudah ada pekan olahraga tradisional, sumpitan juga main di situ karena salah satunya sumpitan ya gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak kebanggaannya Bang Dedi sebagai penggiat sumpitan sehingga sumpitan tuh bisa masuk ke tingkat nasional gitu? Oh iya, yang jelas saya melihat aja sudah rasanya kita olahraga itu dilombakan saja sudah merasa gimana gitu, bangga sekali. Habis itu ibu saya baru meninggal juga. Jadi ibu saya waktu itu lihat kami berangkat itu senang sekali. Jadi orang di sana pun mengenal kita, Bu. Nah itu kita sudah senang. Jadi adanya gimana ya, pengakuan gitu bahwa oh yang ini loh yang bawa sumpit. Nah kita jadi senang gitu, yang kenalkan sumpit apa gitu ke mereka, mereka minta kasih tahu. Jadi di tingkat nasional itu rasanya kita gimana ya kalau nama kita orang kenal gitu ya. Senang sekali rasanya. Iya. Iya. Oke. Ini tingkat nasional. Kalau di internasional, di level internasional itu sumpitan tuh ada atau enggak? Organisasinya atau kejuaraannya gitu ada atau enggak? Untuk di tingkat internasional itu sudah banyak organisasi besarnya, Bu. Kebetulan tapi bukan dari Kemenpora, tapi dari pariwisata ekonomi kreatif yang mendatang itu. Kebetulan mereka untuk waktunya tinggal 1 bulan, mereka tidak bisa datang dari Amerika, Australia dan sebagainya. Jadi yang datang itu negara tetangga saja. Dan mereka sudah mahir sekali, Bu. Sudah mahir, bukan orang baru belajar macam kita di Indonesia ini kan baru belajar, tapi mereka yang datang itu sudah mahir sekali.
Jadi olahraga sumpit ini sebenarnya di dunia sudah ada. Seperti Jepang zaman-zaman ninja dulu itu ya, sudah ada. Oh, sebenarnya Jadi ini bisa jadi ini ya, bisa jadi masuk ke olahraga prestasi ya, karena udah ada beberapa negara yang juga melakukan event kejuaraannya juga ya mereka ya, organisasinya juga sudah ada sebenarnya ya. Mereka belum tergabung di olimpiadanya gitu, Bu. Belum tergabung. Kalau mereka sudah tergabung, mungkin kita bisa masuk. Iya, benar-benar. Jadi kayak panahan ya. Jepang gitu. Oke. Mungkin nanti ke depannya bisa arahnya ke sana juga nih, Bang Deddy. Supaya sumpitnya jadi olahraga prestasi dan mendunia gitu ya. Ya. Karena kita sama-sama berdoa. Iya, kita sama-sama berdoa deh supaya maksudnya bisa kayak panahan atau olahraga yang lain yang dari olahraga tradisional bisa jadi olahraga prestasi. Oke, kita sama-sama berdoa dan berusaha tentunya. Iya, Bu, ya. Oke. Mudah-mudahan. Ya, oke. Bang Deddy bisa jelasin nggak bahan utama tadi sumpitan ada yang dari kayu ya? Ada beberapa jenis kan bahan utama pembuatan sumpit dan damak. Itu apa aja sih? Kalau untuk sumpit, itu kayunya banyak Bu ya yang dibuat ya. Tapi kalau saya menyarankan kalau pemilihan kayu untuk pembuatan sumpit itu dari kayu bahan belian, kayu belian, kayu ulin itu. Maksudnya kita milih kayu itu mengapa? Karena kalau kita lomba itu kan biasanya kena air, kena panas, ya, kemudian kena air liur kita, itu kayu itu tahan, tidak cepat bengkok, tidak cepat agak melengkung. Tapi kalau dengan kayu-kayu yang lain, itu awalnya bagus sebulan, tapi lama-kelamaan dia akan bengkok. Sumpit ini tidak boleh bengkok gitu ya? Sekali. Iya, memuai. Pasti memuai kalau kayu yang lain. Jadi kalau kayu belian ini sepertinya sudah mati kayunya. Jadi enggak itu lagi. Jadi kalau saran saya sih memang membuat sumpit itu dari kayu belian. Saran saya karena tahan air, memang dah teruji. Saya juga pakai belian semua. Saya pernah buat pakai kayu yang lain, ya sejenis masang dan lain-lain. Itu kalau kena panas bengkok dia. Sumpit ini kalau sudah bengkok sedikit saja akan tidak akurat lagi dia. Oh iya. Damaknya juga nggak bisa itu ya, nggak bisa keluar ya, jadinya nyangkut kali. Damaknya bisa keluar, tapi dia gitu. tidak seperti yang kita inginkan waktu menyumpit. Nggak maksimal. Ya agak sedikit belok dia. Nah, kalau untuk sumpit. Nah, tapi kalau damak kan ada dua ini yang tadi saya katakan. Ada dari batangnya dengan buntutnya. Kalau zaman dulu itu kan dari lidi, dari bahan alam ya, lidi enau, bambu, kemudian kayu belian, cuman tidak tahan lama. Tidak tahan lama itu maksudnya yaitu tadi gampang memuai dia, gampang bengkok, gampang hancur. Nah, buntutnya juga di bahan alam mereka banyak dari kayu pelai itu kayu yang lembut itu biasa untuk tutup botol, gabut, kemudian tebu telur itu memang tebunya kecil, tebu yang dimakan, itu diraut. Nah, itu kan kalau gampang buruk, kemudian gampang menguncup gitu. Jadi kalau untuk sekali pakai memang tidak masalah. Nah, tapi kalau zaman sekarang udah mulai berkembang ini semua dari fiber bahannya, dari fiber. Bahan fiber ini kan tahan segala cuaca, kena air pun tidak apa-apa, tinggal dilap. Kemudian buntutnya juga saya menggunakan bahan karet. Jadi karet ini kalau kena basah atau apa tinggal kita jemur saja. Jadi itu yang saya sarankan memang. Dan ini juga dicontoh oleh teman-teman dari provinsi lain, Bu. Jadi kalau kami berlomba keluar, mereka lihat, mereka tiru. Atau minta buat contoh ya. Nah, memang bukannya kawan-kawan, tapi kalau kita lihat mereka sekali lihat kita sekali ketemu lagi di tahun depan kok sama, sudah kok sama gitu. Nah, jadi memang inilah, jadi namanya kita penyumpit atlet kan pasti cari yang terbaik, gitu. Yang terbaik untuk dirinya.
Jadi udah eksperimen berapa kali ya, ini yang cocok dengan bahan itu. Ya, ini cocok. Dan Dan awet ini tidak tentunya. ganti-ganti. Ya. Oke. Bang Deddy, bisa kasih teknik meniup sumpitan nggak? Supaya pemula-pemula nih atau teman-teman Ultraders yang nggak tahu, kayaknya tuh asal tiup aja deh gitu. Soalnya kan jaraknya lumayan jauh nih dari start sampai target. Teknik niupnya tuh gimana? Wah, ini dapat jadi bocoran nih, Bu. Pesaing. Nah, kita belajar. Ya, pesaing. Tapi enggak, Bu. Kalau semakin banyak persaingan, kan semakin berarti peserta ya. semakin banyak. Jadi awalnya dulu memang kita tidak mau memberitahukan caranya supaya kita menang terus. Ujung-ujungnya pesertanya semakin sedikit. Nah, itulah kami semua kawan-kawan ini kita harus beritahu semua caranya supaya persaingan semakin bagus. Bener. Jadi itu pemikiran kami. Teman-teman KPOT ini juga kan, wah ternyata udah tahu nih tekniknya dan jadinya nyoba terus semakin banyak gitu supaya semakin memasyarakat nih sumpitan gitu kan. Iya. Ya seperti di Jawa Barat ya, Bogor ya, itu. Ya. Itu mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah di Surabaya itu. Betul. Ini jadi olahraga sumpit ini kan saya sekalian baca ya Bu ya. Iya boleh. Jadi olahraga sumpit ini kan memerlukan beberapa teknik ya, Jadi ini pun saya karangkan. Yang pertama itu kan kekuatan tangan, kemudian cara memegangnya, kekuatan tangan yang dia pasti ya, kemudian cara memegangnya, kemudian pernapasannya harus gimana, kemudian kita harus konsentrasinya, kemudian bisa membaca arah angin. Itu penting juga karena dampaknya ringan, bisa dibawa angin. Kemudian yang terakhir itu sering berlatih. Kalau tidak berlatih dia pasti biarpun dia sniper atau apa, ya tidak kita pakai. Nah, jadi kalau untuk kekuatan tangan ya kita jelas satu-satu. Jadi untuk megang tangan speed ini harus sering latih. Memang latihan beban tidak. Latihan beban. Nggak bisa kita main tiba-tiba. Jadi ya latihan beban lah. Untuk mengangkat sumpit harus bagaimana gitu mengangkat ya beban. Kemudian untuk memegang batang sumpit untuk kami di Kalbar itu satu tumpuan semua begini Bu. Memang sumpit itu berat, tapi memang harus kita latih itu satu tumpuan. Tidak boleh begini. Kebanyakan saya lihat di daerah lain itu masih begini. Ya, karena kenapa tidak boleh begini? Kalau begini, berarti pemikiran kita nih ada di tangan A dengan di tangan B. Oh, dua. Jadi ujung-ujung sumpitnya gitu goyang-goyang ya. Dua tumpuan, dua pemikiran. Sama-sama mau kena pemikirannya. Itu udah pasti gini. Makanya kami satu tumpuan. Ngapa satu tumpuan begini? Jadi ini dia diam dia. Goyang pun sedikit-sedikit aja. Nah ini tuh cara memegangnya. Tidak boleh begini, karena kekuatannya tidak ada. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah memang kami satu tumpuan. Dan memang dulu orang zaman dulu kami lihat memang satu tumpuan juga begini. Walaupun mereka tidak tahu artinya, tapi yang megangnya begini dia. Kemudian pernapasan ini vital juga. Jadi gimana cara mengatur napas pada saat kita akan menyumpit. Yang pertama memang kalau napas kan kita tahan. Kita tarik dulu ya, tarik. Kemudian ini harus kita angkat ke atas kalau untuk di Kalbar. Saya terapkan ini, angkat ke atas begini kan, ini napas masih kita tahan. Pertama kita tarik, kita tahan, kita turunkan pelan-pelan, ini sudah fokus. Ini napas masih kita tahan di perut, kemudian baru kita keluarkan sekencang-kencangnya. Baru kita turunkan lagi. Kalau saya lihat teman-teman yang dari provinsi lain atau dari daerah lain kan asal angkat tembak, turunkan lagi, asal turunkan lagi. Kalau kami di Kalbar semuanya nanti kalau pesertanya kalau dilihat semua sama gayanya. Karena kita sudah beberapa kali melakukan eksperimen gitu kan, mana yang paling enak, ini dia. Dia terbuka rahasia. Gak apa-apa lah demi teman-teman Ultraders dari KPOT. Demi berkembangnya Bu. Nah, kemudian konsentrasi sangat penting.
Karena bukan apa, kalau kita lomba ini kanan kiri belakang itu pasti sepertinya dia yang menyumpit pesertanya. Nah, jadi kita memang harus ini kalau bisa ditutup, pandangan kita harus fokus ke nilai 100. Dan pikiran juga gimana ya, kalau harus tenang, konsentrasi. Nah, itu penting. Kemudian membaca arah mata angin. Bukan membaca mata angin, membaca arah angin. Kita harus tahu arah angin ini kuat, pelan, harus tahu. Jadi itu bisa tahu dengan cara latihan, harus sering latihan. Jadi kita harus sering latihan. Jadi kalau misalnya arah anginnya dari kanan ke kiri, berarti kita harus tembakannya harus digeser ke kanan. Karena dampak ini ringan sekali. Dampak ini sangat ringan. Jadi di bawah angin itu pasti akan mutar geser gitu ya. Ya, karena kalau lomba itu tidak bisa pakai tunggu dulu itu tidak bisa. Jadi kalau kita di sini pakai waktu, ya waktunya 3 menit. Jadi kalau namanya peluit sudah ditiup, angin sekuat manapun ya harus mulai. Oke. Nah, ya kalau di Kalpar begitu. Jadi 3 menit waktunya, sekuat manapun harus mulai. Jadi 10 damak itu harus segera ditembakkan. Ya, itu di Kalpar. Jadi kita melatih disiplin juga. Jadi ada juga di tempat lain yang tidak pakai waktu. Ditunggu angin berhenti baru nembak. Ya kalau angin tidak berhenti tidak nembak deh, Bu. Sampai sore. Iya, kasihan wasitnya juga ya. Wasitnya kasihan nungguin itu. Nah, kemudian sering berlatih. Yang terakhir, kalau walaupun dia sniper, walaupun dia menang tahun kemarin, kalau tidak berlatih sering, kan selalu saya pantau. Kalau tidak berlatih, ya tidak akan saya bawa untuk lomba berikutnya. Supaya nggak sok jagoan gitu. Ya, kan ada itu Bu, biasa itu kejadian sok jagoan. Jadi jadi dia tidak disiplin untuk latihan, ya tidak kita bawa untuk di luar maksudnya. Kalau untuk lokal-lokalan misalnya di Kalpar ya terserah mereka kan bisa, tapi untuk di luar nggak saya bawa biasanya. Jadi memang latihan itu penting, sangat penting di semua olahraga lah yang jelas. Iya betul, setuju. Kalau untuk itu setuju. Oke, kalau dari segi pengrajin, kan Bang Deddy pengrajin juga ya, bikin juga gitu, bikin sumpitan juga, bikin damak juga, dan penggiat. Bagaimana perkembangan sumpitan di Indonesia menurut Bang Deddy? Perkembangan sumpit di Indonesia ini saya lihat berkembangnya cepat sekali, Bu. Cepat sekali dari kami. Dari tahun 2006 membentuknya, mengenalkannya, sosialisasi kemana-mana. Jadi memang sangat cepat sekali. Jadi adanya event-event yang sudah event nasional, dan beberapa event nasional yang saya ikutin juga sudah, kemudian nasionalnya ya nasional yang internasionalnya bisa kita dapat 2 kali, itu sangat pesat sekali, Bu. Berarti perkembangannya bagus ya di Indonesia tuh, minat masyarakat Indonesia juga bagus untuk ikut partisipasi di olahraga tradisional sumpitan ya. Kita sosialisasi, kita bisa lihat kami ke Jakarta kemarin, mereka ingin mencobanya itu, mencoba saja, kita sudah rupanya bisa, rupanya enak gitu, walaupun jaraknya dekat. Kita kan pancing mereka dulu supaya mereka bisa mencoba dari dekat, senang mereka. Dan biasanya kalau kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang ini, kalau ada pameran di luar, di provinsi lain selalu membawa sumpitan, Bu. Jadi sumpitan termasuk sasarannya di belakang itu dibawa. Jadi untuk masyarakat mencobanya, mencoba sumpitan ini. Jadi memang pemerintah Singkawang juga membantu, mendukung ini. Ya, sangat mendukung. Oke, Bang Deddy paling jauh
ikut kejuaraan di mana? Paling jauh? Kalau paling jauh kan internasional, Bu, ya. Ya, itu di mana? Internasional negara tetangga, jaraknya paling dekat. Jaraknya paling Malaysia. dekat. Ya, kemarin yang paling jauh terbangnya ya ke Makassar. Oh, paling jauh Ke Makassar Makassar. karena dari Kalimantan ya. Ya, yang pertama kali juga. Kalau Untuk daerah lain mereka belum berani mengadakan event untuk daerah lain. Kalau internasional ke Malaysia berarti, kalau Malaysia kan deket banget ya. Ya dekat banget 3 jam. Oke. Pesan-pesan untuk generasi sekarang nih, generasi muda atau yang millennials nih, pesan-pesannya gimana dari Bang Deddy untuk terus mencintai olahraga tradisional dan permainan tradisional? Ya, pesan-pesan saya, ayo kawan-kawan yang muda-muda, kapan lagi kita mau bermain olahraga tradisional? Mau bermain olahraga yang sudah profesional, sudah banyak yang juara-juaranya. Kita mulai dari awal, dari yang tradisional dulu. Masih ada kesempatan kita untuk menang. Jadi mari kita ikut serta di dalamnya, jangan hanya menjadi penonton. Kemudian juga pesan saya untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tolong dong menganggarkan lebih sering untuk kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar. Karena kalau ke kejuaraan kecil kita bisa, tapi kalau untuk kejuaraan-kejuaraan besar memang memerlukan anggaran yang besar. Iya. Kalau untuk Kota Singkawang sudah menganggarkan memang setiap tahunnya. Mudah-mudahan untuk kabupaten lain bisa, kemudian kabupaten lain di Kalimantan Barat dengan provinsi-provinsi lain. Karena kalau tidak kita tampilkan, pemerintah tidak akan tahu, oh olahraga ini asik rupanya untuk ditonton, untuk di kebudayaan dapat, untuk di olahraga dapat, jadi untuk di wisata dapat semuanya. Yeah. Jadi memang saya terus terang memberi tahu kepada kawan-kawan, tolong didorong atau didekati pemerintah daerah setempat untuk mengadakan yang kita tampilkan yang sebaik mungkin, jangan asal mengadakan lomba. Jadi kita buat lomba itu menarik untuk dilihat. Iya, setuju. Dan banyak memang untuk Kalimantan Barat itu memang terkenal pemainnya itu adalah muda-muda semua, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA. Jadi memang mereka mau ikut, yang kita bisa rekrut. Kalau di daerah lain kan kalau saya lihat pemainnya sudah ya 40 ke atas, 50 ke atas semua. Untuk di Kalpar sendiri itu umurnya muda-muda semua. Semangatnya bagus ya. Oke. Bang Deddy, kalau untuk anak-anak tuh ada ukuran sumpitannya beda atau lebih kecil gitu? Dibikin berbeda nggak? Ada. Kami waktu itu mengadakan perlombaan juga, ada tingkat anak-anak untuk menarik minat mereka. Tingkat SD itu sumpitnya 1 meteran. Sumpitnya 1 meter, jaraknya pun ya jarak dekat 5-10 meter. Kemudian kalau tingkat SMP 10-15 meter jaraknya. Itu sumpitnya biasa mereka pakai 1,5 meter. Nah, kalau SMA sudah kita masukkan ke tingkat pemula, biasa SMA. Pemula sampai tingkat umum karena kekuatannya sudah sama dengan profesional. Oke. Berarti memang sudah ada modifikasi disesuaikan dengan pengguna ya, untuk ukuran dan jarak gitu ya. Keren. Ya. Oke. Ya. Harapan Bang Deddy ke depannya untuk olahraga tradisional sumpitan itu apa? Harapan saya yang tadi, supaya pemerintah itu melirik dan menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Nilai jual sumpitan ini untuk di bidang budaya, untuk di bidang olahraga ini sangat bagus kalau menurut saya. Hanya anggaran, nggak pengen ke luar negeri atau sumpitan jadi olimpiade gitu, masuk ke olahraga prestasi.
Itu sangat ingin sekali, itu tujuan kita. Saya sosialisasi, kalau sosialisasi saya selalu tulis sosialisasi sumpit menuju PON dan Olimpiade Oh, tulisannya. oke. Ya, jadi memang tujuan kita memang ke sana. Oke. Ya. Kita doakan bersama-sama dan kita berusaha. Iya, benar-benar. Jadi intinya minatnya masyarakat juga harus terus naik supaya semakin booming nih sumpitan, supaya di Indonesia semuanya udah kenal, terus jadi bisa masuk ke olahraga prestasi, dan tentunya bisa Indonesia juga bisa ikutan di event internasional dan di olahraga prestasikan juga ya, gitu, atau masuk Olimpiade. Ya. Mudah-mudahan. Oke, jadi teman-teman Oltrade, sumpitan itu awalnya jadi senjata untuk berburu di zaman dulu. Nah, sekarang sudah jadi olahraga yang dilombakan, dan harapannya pemerintah juga punya perhatian yang khusus dalam memberikan anggaran dan ya untuk event-event di kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional. Dan kita sama-sama bekerja keras nih untuk terus melestarikan budaya dari permainan rakyat dan olahraga tradisional tentunya. Terima kasih Bang Dedi. Ini keren. Mudah-mudahan kalau ada kegiatan kita bisa ketemu secara langsung. Iya, Bu. Diundang aja kita. Oke, insya Allah ya, kalau ada kegiatan dalam waktu dekat nih, tahun ini kita berharap pandemik segera selesai ya, sehingga kegiatan olahraga tradisional mulai aktif lagi, karena selama ini kita masih virtual semua. Iya. 2 kegiatan untuk di Singkawang sudah hilang, Bu. Harusnya rencananya kapan? Kalau di Singkawang ini bulan 6. Bulan 6 itu ada yang lokal punya, kemudian yang open turnamen itu bulan 9. Berarti ya, kemudian kejuaraan Kodam itu tentara yang mengadakannya itu bulan 12 setiap tahunnya. Kemudian kabupaten lain setiap hari ulang tahunnya mengadakan juga, hilang semua. Makanya kita gara-gara pandemi ini berdoa sama-sama supaya pandemi ini cepat selesai dan semua bisa normal lagi, udah nggak masuk di new normal deh gitu, karena mengkhawatirkan sih sebenarnya. Jadi semua kegiatan tertunda atau anggaran pun jadinya berpengaruh ya, karena larinya ke sana semua. Jadi pindah. Iya. Oke, teman-teman Oltrades, tugas kita balik lagi, khususnya buat generasi penerus yang punya tugas sangat berat untuk mempertahankan dan melestarikan serta mengembangkan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai kebudayaan bangsa. Nggak khawatir kalau punya kita, kebudayaan kita, permainan olahraga tradisional dari kita diakui dan dimiliki sama negara lain. Kan nggak mau ya, jadi kita sama-sama jaga. Oke, terima kasih ya Bang Dedi. Baik, ini seru banget ngoceh barengnya. Terima kasih banyak udah mau ngoceh bareng KPOT. Semoga bisa menginspirasi kaum muda penerus bangsa yang kesini-sini nih sudah minatnya udah agak berkurang karena si gadget. Dan karena lebih seneng nge-game online atau nonton YouTube, nonton drakor gitu. Iya. Kalau misalkan teman-teman Oltrades mau pesen sumpitan atau sepaket sumpitan dengan damak dan targetnya, itu bisa ke Bang Dedi? Bisa. Bisa. Ada Facebook atau ada sosial media lain? Nggak ada. Langsung ke nomor WA saja. Oh, nomor WA.
Jadi teman-teman Outriders kalau mau tahu nomor teleponnya bisa komentar di bawah ya. Nanti di YouTube kita nih bisa komentar di link YouTube yang sudah teman-teman tonton. Oke. Terima kasih sekali lagi Bang Dedi dan seluruh teman-teman Outriders yang setia nontonin ngoceh, ngobrolin cerita hidup punya KPOT Official. Pokoknya pantengin terus setiap minggu pagi di YouTube channelnya KPOT Official. Bakal ngoceh bareng pengrajin, penggiat, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional. Minggu depan mau siapa? Olahraga apa? Atau mau trik, tips, cara bermain, atau cara olahraga tradisional? Nah, silakan komentar juga di bawah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa like and subscribe. Bang, minta salam KPOT, Bang. Ini begini. Ya. Lestari Budayaku, Bugar Bangsaku. Oke, salam KPOT. KPOT. Lestari Budayaku. Lestari Budayaku. Bugar Bangsaku. Bugar Bangsaku. Sampai Lestari Budayaku, Bugar Bangsaku. Ya, betul. Terima kasih, Bang Dedi.